Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Di dalam UUD 1945, terdapat aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan. Ini merupakan bagian atau isi dari konstitusi. Pembahasan bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD meliputi pokok-pokok bahasan sebagai berikut. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Marilah kita tinjau pembahasan yang pertama, yaitu konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Apakah konstitusi itu? Menurut Projodikoro tahun 1970, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Menurut Lubis tahun 1976, pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Dan menurut Mahfud MD tahun 2001, sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Menurut Oxford Advanced Learners Dictionary, yang pertama adalah the system of laws and basic principles that a state, country, or an organization is governed by. Yang kedua, the condition of a person's body and how healthy it is. Yang ketiga, the way something is formed or organized. Yang keempat, the way of forming something. Menurut KBBI, yang pertama, segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar suatu negara. Menurut Lord James Bryce, dalam buku C.F. Strong tahun 1960, a constitution is a frame of political society organized through and by law. That is to say, one which in law has established permanent institution with recognized function and definite rights. Menurut C.F. Strong tahun 1960, a constitution may be said to be a collection of principles according to which the power of the government, the rights of governed, and the relation between the two are adjusted. Menurut Aristoteles di dalam buku Zahiri tahun 1971, Constitution variously as a community of interest that the citizens of a state have in common, as the common way of living that the state has chosen, and as in fact the government. Menurut Aristoteles dalam buku Barker tahun 1988, a constitution is an organization of offices in a city, by which the method of their distribution is fixed. The sovereign authority is determined, and the nature of the end to be pursued by the association and all its members is prescribed.
Definisi konstitusi menurut Russell F. Moore dalam buku Simorangkir tahun 1984 adalah sebagai berikut. The oldest and most general usage is purely descriptive. The constitution of a country consists of its governmental institution and the rules which control their operation. Menurut Bolingbroke dalam buku Where tahun 1975, by constitution we mean whenever we speak with propriety and exactness that assemblage of laws, institutions and customs derive from certain fixed principles of reason that compose the general system, according to which the community had agreed to be governed. Menurut Chambers Encyclopedia volume keempat, di dalamnya terdapat definisi konstitusi sebagai berikut. Constitution denotes a body of rules which regulates the government of a state or, for that matter, of any institution of organization. Menurut William H. Harris tahun 1975, Constitution's fundamental principles of government in a nation, either implied in its laws, institutions, and customs, or embodied in one document in several. Kalau kita membahas tentang urgensi konstitusi, hal ini berkaitan dengan fungsi konstitusi itu sendiri, yaitu membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Berikut adalah pembahasan mengenai bagaimana sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Tinjauan sumber historis. Menurut Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679, manusia pada status naturalis bagaikan serigala. Disebutkan sebagai Homo homini lupus atau man is a wolf to his fellow man, yang kuat mengalahkan yang lemah. Sehingga menjadi bellum omnium contra omnes atau war of all against all. Perang semua lawan semua. Sehingga diperlukan factum unionis atau id union, perjanjian antara sesama manusia. Dengan begitu akan terjadi factum subjectionis atau id subjection. Rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat. Dalam sumber historis, istilah primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan atau kumpulan, atau orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Sehingga kita mengenal divine right, yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan, sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi, yang menyebabkan munculnya raja-raja tiran, berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Sebagai contoh, Louis XIV dijuluki sebagai Raja Matahari atau Le Roi Soleil atau Louis yang Agung, Louis le Grand atau Le Grand Monarque. Akibat pemerintahannya yang absolut, Louis XIV berkuasa dengan sewenang-wenang. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyat. Mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara? Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara, dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Menurut Naoki Kobayashi,
Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Dari sumber sosiologis, aturan dasar yang terdapat dalam UUD NRI 1945 melakukan pembatasan kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Bab 3 UUD NRI 1945 tentang kekuasaan pemerintah negara sebagai berikut. 1. Pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan. Pasal 4 ayat 1. 2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Pasal 6 ayat 1. 3. Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 7. 4. Pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Pasal 7A dan 7B. 5. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Pasal 7C. 6. Pernyataan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 11 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. 7. Menyatakan keadaan bahaya. Pasal 12. 8. Mengangkat dan menerima duta negara lain. Pasal 13 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. 9. Pemberian gerasi dan rehabilitasi. Pasal 14 ayat 1. 10. Pemberian amnesti dan abolisi. Pasal 14 ayat 2. 11. Pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Pasal 15. Dan 12. Pembentukan Dewan Pertimbangan, Pasal 16. Dalam kajian sumber sosiologis, sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Menurut Lord Acton, power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Kita lanjutkan dengan kajian sumber politis. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Negara dari sudut kekuasaan dan sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Masih dalam tinjauan sumber politis, konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Sebagai contoh, Kerajaan Inggris sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah Undang-Undang Dasar. Konstitusi merupakan seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara atau individu. Sehingga dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Berikutnya akan kita bahas tentang bagaimana dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Berikut adalah dinamika konstitusi Indonesia. Konstitusi UUD NRI 1945 masa kemerdekaan berlaku dari 18 Agustus 1945
sampai dengan Agustus 1950. Dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Konstitusi RIS tahun 1949 berlaku dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. UUDS 1950 berlaku dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. UUD NRI 1945 masa Orde Lama berlaku 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. UUD NRI 1945 masa Orde Baru berlaku tahun 1966 sampai dengan 1998. Berikut adalah tantangan konstitusi Indonesia. Pada saat pertengahan 1997, Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Ada gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Itulah awal era reformasi di tanah air. Pada pertengahan 1998, ada tuntutan reformasi untuk mengamandemen UUD NRI 1945, menghapuskan doktrin duit fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Adapun alasan amandemen UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut. UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Bahwa ini adalah sekedar undang-undang dasar sementara, undang-undang dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula inilah revolusi groundwork. Nanti kita akan membuat undang-undang dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Insinyur Soekarno dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Adapun tuntutan reformasi adalah sebagai berikut, antara lain amandemen UUD 1945, penghapusan doktrin dwifungsi ABRI, penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN, otonomi daerah, kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Sebelum perubahan, UUD 45 terdiri dari pembukaan batang tubuh dengan 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan penjelasan. Latar belakang perubahan adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden. Pasal-pasal yang berlaku luas, sehingga menimbulkan multitafsir. Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan,
kesejahteraan sosial, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Dasar yuridisnya adalah Pasal 3 UUD 1945, Pasal 37 UUD 1945, TAP MPR nomor 9 /MPR /1999, TAP MPR nomor 9 /MPR /2000, TAP MPR nomor 11 /MPR /2001. Kesepakatan dasar tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem presidensial. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Perubahan dilakukan dengan cara adendum. Sidang MPR. Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Hasil perubahan. Pembukaan. Pasal-pasal menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai bagaimana esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Esensi konstitusi Indonesia, pertama-tama konstituer atau membentuk atau pembentukan. Dilanjutkan membentuk suatu negara. Karena konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara, oleh karena itu, tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Menurut Hamid S. Atamimi, pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Jadi UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, UUD NRI 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut. Pertama-tama adalah UUD 1945. Dilanjutkan Undang-Undang atau Perpu. Kemudian PP, kemudian Kepres, dan terakhir Perda. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pertama-tama adalah UUD 1945, dilanjutkan TAP MPR, turun ke bawah Undang-Undang atau Perpu, kemudian PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten atau Kota. Oleh karena secara normatif, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945, dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap UUD NRI 1945.
Contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional, yakni dalam hal pajak, di mana pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Di dalam pasal 23A UUD NRI 1945 disebutkan demikian. Pajak pusat melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, penerimaan pajak pusat dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau Pemda. Pajak daerah melalui pembahasan APBD yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD. Penerimaan pajak daerah dialokasikan untuk membiayai program kerja pemerintah daerah. Berikut adalah alur penggunaan pajak dalam membiayai belanja negara. Bisa kita mulai dari pajak dan sumber pendapatan lainnya yang disetorkan ke kas negara oleh warga negara, baik pembayar pajak dan non-pembayar pajak, yang kemudian akan dibahas di dalam APBN oleh pemerintah dan DPR, yang akan menghasilkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Di dalam APBN inilah terkandung juga penyediaan fasilitas dan layanan publik yang akan dinikmati oleh warga negara yang tadi sebagai pembayar pajak dan non-pembayar pajak. Demikian seterusnya, ini seperti sebuah siklus. Peningkatan peran penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara merupakan sinyal positif, karena berarti anggaran negara menjadi tidak tergantung atau less dependent terhadap PNBP atau penerimaan negara bukan pajak, yang salah satunya adalah penerimaan sumber daya alam. Maka pendapatan negara tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas sumber daya alam. Dan pendapatan negara yang didominasi penerimaan perpajakan berarti aktivitas ekonomi berjalan dengan baik. Jika kemudian banyak fasilitas publik masih belum memadai, dikarenakan sistem perencanaan, prioritas program, pelaksanaan kegiatan, dan inovasi belum berjalan dengan baik karena keterbatasan anggaran, maka program kerja yang dijalankan lebih banyak kepada kegiatan rutin dan berdampak kecil saja. Akibatnya, kualitas hasil pekerjaan menjadi sangat rendah, yang menyebabkan wajib pajak seakan-akan merasa tidak mendapatkan manfaat apapun dari pajak yang dibayarkannya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak kepada negara. Sebagai mahasiswa harus menjadi pelopor sebagai wajib pajak yang baik dan secara melembaga harus mengedukasi masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang taat. The Constitution is for us all. To live together, a common life, we need each other.